Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan membahas tentang 8 keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah akil dan balik. Sholat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari, sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Adapun dalil hadis mengenai kewajiban sholat di antaranya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Faradallahu 'alal ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal araji'uhu wa as'aluhu tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah dan memohonkan keringanan sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Sholat waktu yang wajib dikerjakan oleh segenap umat Islam adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ada banyak keutamaan menjalankan ibadah sholat fardu. Dari sisi kesehatan, sholat tak ubahnya seperti orang yang berolahraga karena semua anggota tubuh bergerak. Aspek kesehatan ini meliputi kecerdasan hati dan otak, memperlancar aliran darah, dan memperlancar pencernaan. Berikut ini 8 keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Pertama, keutamanya adalah mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhan yang telah memberikan banyak kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut adalah esakanlah aku dan sembahlah aku tanpa mempersekutukan aku. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah sholatlah kamu untuk mengingatku. Menurut pendapat lain ialah dirikanlah sholat bila kamu ingat kepadaku. Makna yang kedua ini diperkuat oleh hadis yang
dikemukakan oleh Imam Ahmad. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Al-Musamma ibnu Sa'id dari Qatadah, dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seseorang di antara kalian tertidur hingga meninggalkan sholat atau lupa kepada sholatnya, hendaklah ia mengerjakan saat mengingatnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Di dalam kitab Sahih yang disebutkan sebuah hadis melalui sahabat Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa tidur meninggalkan sholat atau lupa kepadanya, maka kifaratnya adalah mengerjakan dengan segera manakala ingat kepadanya. Tiada kifarat lain kecuali hanya itu. Yang kedua, keutamaan sholat adalah menjadi penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Masalah sabar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing, karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia menyukurinya, atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan suatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Sabar itu ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amalan taqarrub ilallah. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lain yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan istighfar, memohon ampun dari segala macam celah. Keutamaan sholat yang ketiga adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat itu mengandung dua hikmah. Sholat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara marfu telah disebutkan
Barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, maka tiada lain ia makin bertambah jauh dari Allah. Ya. Barang siapa yang sholatnya hanya sekedar sholat, hanya sekedar rutinitas saja, belum bisa, sholatnya masih belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tiada lain ia akan bertambah jauh dari Allah. Keutamaan sholat yang keempat adalah penghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil-dzakirin, yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa. Perbuatan yang buruk itu peringatan bagi orang yang ingat. Surat Al-Hud ayat 114. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan yang baik itu dapat menghapus dosa yang terdahulu, seperti disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa kecil, di sini awas jatuh, lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberi ampunan baginya atas dosa. Keutamaan sholat yang kelima adalah bentuk syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Keutamaan sholat yang ke-6 yaitu amalan utama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala salatu li waqtiha wa birrul walidaini summal jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, salat tepat waktu. Berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sholat yang ketujuh yaitu penghapus semua kesalahan. Hadis Nabi an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna naharan bi babin uhadikum ya'tasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubaki min daroni, qalu la yubaki min daroni syai'an, qala fa dzalika mislu shalawatil khamsi yamhuha bihil khotoya. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apa kalian menganggap masih ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapus kesalahannya. Surat Al-Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sholat yang ke-8 yaitu cahaya di hari kiamat. Hadis Nabi an Abdullah ibni Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholata yauman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa abayi bani khalafi. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mengampuni cahaya bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.